veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. Selama 6 bulan itu kepala desa tidak mengambil honornya, dikasih ke siapa? Dikasih ke bendaharanya. Ini honor saya sudah terima, ini saya sumbangkan untuk bangun balai, karena tidak mungkin balai. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change, I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space, I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. And I'm up again. I got time. Ini pelayanan umum, jadi semua tamu nanti ke sini. Ini nanti pertama akan ngisi daftar buku tamu. Pelayanan umum berarti berkas masuk dan keluarnya ya Pak? Iya, ke sini, masuknya ke sini, nanti keluar ke sini. Tired eyes need a cup of blend, that's right. In the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Baihaqi Alif. Kali ini saya berada di pelataran kantor Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Kantor ini terbilang cukup megah dengan background perbukitan dan dikelilingi persawahan, sehingga menambah kesan kantor ini asri dengan view alam sekitarnya. Dan yang bikin menarik kantor ini karena struktur bangunannya mirip dengan istana negara dengan ciri khas pilar di bagian depannya. Selain itu terdapat lambang Garuda di bagian tengah atap gedung. Cuman yang membedakan dengan istana negara, pilar depannya itu berjejeran, sedangkan ini dua-dua ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, nampak bangunan dari depan sangat megah dan elegan ya. Dengan background di belakangnya perbukitan. Oke, kita masuk ke dalam teman-teman. Dan di sebelah timur ini area parkir yang berdempetan dengan bangunan sekolah SD ya. Nah teman-teman, sebelum masuk alas kaki harus dilepas ya. Di sini sangat dijaga kebersihannya. Jadi masuknya ke dalam ini alas kakinya harus dilepas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan duduk. Bisa diperkenalkan dengan siapa? Saya Sim'an Nabiliza, operator Desa Tambuko, operator keuangan Siskuides.
Oh ya Pak, gini, ada beberapa hal yang saya tanyakan terkait dengan bangunan kantor ini. Pertama, kantor ini idenya dari siapa? Ini murni idenya dari kepala desa yang baru. Kepala desa yang ini baru. Ini pertama saya perkenalkan. Oh ya. Ini kepala desa namanya Haji Ilfiluhin. Haji Ilfiluhin SH, sarjana hukum. Beliau sarjana hukum, tapi beliau lebih dikenal Haji Ifan. Jadi kalau nanya ke masyarakat Haji Ilfiluhin itu mungkin tidak tahu. Kalau nanya Haji Ifan, insya Allah tahu. Karena yang lebih ngetren itu Haji Ifan. Lebih mudah. Iya, lebih mudah diingat, dan memang di Tambuko itu yang lebih terkenal Haji Ifan. Haji Ifan. Beliau memang punya gagasan. Gagasan pertama kali begini. Pertama kali begitu selesai dilantik, ini punya inisiatif memang untuk langsung bangun balai. Kenapa balai? Balai ini atau kantor desa lebih tepatnya ini adalah merupakan rumah warga. Betul. Sebenarnya ada, balainya sudah ada tapi sudah tidak layak pakai. Kalau musim penghujan itu banyak yang bocor. Lokasinya di mana, Pak? Di sini memang. Oh, di sini. Iya. Sebelumnya memang di sini. Memang di sini. Iya, memang di sini kantor desanya. Karena sudah bocor, tidak layak. Begituan sudah dilantik, punya inisiatif ke bangunan ini, ke bangun balai. Ini memang idenya dari kepala desa, dan arsiteknya juga asli putra desa Tambuko. Jadi duet sama Pak Glebun dengan Haji Ifan. Pak Haji Ifan, kepala desa ini menyampaikan, saya mau buat bangunan seperti ini. Sampaikan. Buat plan dulu. Semuanya yang kerja ini asli warga Tambuko. Kemudian lama itu berkisar sampai 3 bulan lebih untuk buat gambar, desain, kemudian sudah oke, baru dibangun ini. Jadi kombinasi kepala desa dengan asli putra Tambuko. Desa, iya putra desa Tambuko sendiri. Asli warga Tambuko sendiri. Jasa arsitek ya? Enggak. Arsiteknya asli memang warga Tambuko. Warga Tambuko. Dengan Bapak Kepala Desa. Kemudian buat gambar. Kalau misalnya terlalu bahasan rengbatur cek noraan baru dirubah. Ini kayaknya gambar buat plannya saja. Ini berapa kali dirubah. Ketika sudah terakhir tahun 2022 baru dilaksanakan pembangunan ini. Ini kepala desa periode pertama masih 2019 berarti? Bukan, ini kemarin waktu corona, kan kemarin ada pilkades mundur, 21 baru akhir yang corona yang sempat tertunda. Iya. Pak Suprator mungkin bisa membocorkan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bangunan ini? Kira-kira anggarannya berapa? Ini swadaya, banyak swadayanya di sini. Pertama kali dibangun ini sampean tahu. Oh, ini bukan dari dana desa atau ADD? Ada ADD sedikit. Iya, kalau cuma cukup. Pagarnya cuma ini yang pakai ADD kita dipagar. Ini pertama kali mau bangun balai, dikumpulkan semua aparat, diflorkan. Saya mau bangun balai. Dananya di mana? Tikal kemarin. Nanti kita cari dana, kata kepala desa. Kan ADD dengan ADD ini beda pencairannya. Iya. 21 itu tahun 2021 itu 22 masih 6 bulan pencairan. Setiap 6 bulan cair, 6 bulan cair. 6 bulan itu sesudah perangkat dan kepala desa menerima siltap, malam harinya perangkat itu dikumpulkan, kasih tahu selama 6 bulan itu kepala desa tidak mengambil honornya, dikasih ke siapa? Dikasih ke bendaharanya. Ini honor saya sudah terima, ini saya sumbangkan untuk bangun balai. Karena tidak mungkin balai ini tanpa kita bisa kerjasama untuk dibangun. Ya akhirnya perangkat sumbangan, bukan sumbangan sih, sukarela. Pak Kades itu tidak minta memang, tidak minta. Dikasih. Tidak ada paksaan. Iya. Semua perangkat ngasih, tidak ada. Kalau punya semampunya ya. Iya semampunya, tapi rata-rata ada yang cuma ngambil 2 juta. Ada ya karena punya keluarga kan mas, ada yang ngambil 2 juta, ada yang 3 juta, tapi sumbangan saat itu rata-rata lebih 10 juta per orang itu, per orang iya, ada yang nyumbang semen,
ada yang nyumbang batu. Begitu. Bangunan ini dibangun dari tahun berapa? Ini dimulai tahun 2022. 2022, sekarang 23, anggap 2 tahun berjalan. 2 tahun berjalan. Karena di awal kan juga pengajuan Adidin di awal tahun masih paling tidak 3 bulan. Iya. Proses masih lama. Ya, untuk Kabupaten Sumeneb. Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah pembangunan kalau mau dibilang 100% mungkin enggak, kalau 99 ya. Berarti masih dilanjutkan ini ya? Masih akan dilanjutkan, itu kan di luar sampai Ya, masih belum dia lihat di luar. Ya, masih banyak material. Ya, banyak material, kemudian bunga-bunga masih belum ada. Oh iya. Ya. Tapi kalau di dalam sudah bisa dikatakan sudah 100%. Menarik ini saya melihat bangunan kantor desa ini, soalnya tidak seperti bangunan kantor desa pada umumnya. Kan? Yang istilahnya pakai pendopo ya? Iya, biasanya. Ya, Kades kita Haji Ivan itu tidak mau. Iya. Memang harus ada yang baru. Harus ada inovasi. Ini ruangan, nanti kalau mau lihat ruangan mana tak antarkan. Ini ruangan pertemuan ini kalau pakai kursi muat 100 kursi ini. 100 kursi. Kalau dengan ini adalah ruang yang saya duduk di tempat ini adalah ruang pelayanan umum. Jadi pelayanan semuanya masuk ke sini. Surat semuanya masuk ke sini. Nanti kalau ada surat masuk ke sini. Termasuk ini ruangan masuk dan keluarnya berkas. Surat berkas keluar di sini ya, di pelayanan umum. Pelayanan umum. Terus harapan kepala desa dengan adanya kantor yang menurut saya ini megah. Harapan kepala desa untuk perangkatnya terutama. Satu harapan memang di awal kenapa balai desa ini dibangun sampai seperti ini. Kalau balai desanya sudah layak pakai, sudah kalau sempurna. Menurut saya ini bukan layak lagi, Pak. Ya, kalau sudah seperti ini, insya Allah perangkat akan betah. Ketika perangkat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu paling penting memang. Kalau sudah perangkatnya betah, maka otomatis pelayanan ke masyarakat akan semakin prima. Optimal. Iya, optimal. Akan seperti itu. Kalau dulu mungkin tidak ketika balainya masih tidak layak. Iya, bagaimana akan memberikan pelayanan yang maksimal kalau misalnya hujan bocor? Iya, betul. Pulang kalau bocor ya. Alhamdulillah kalau sekarang ini pelayanannya ya luar biasa karena perangkatnya semuanya standby di sini. Kita lanjut untuk mereview ruangan-ruangannya. Baik. Pertama dulu ini ruangan ini pelayanan umum. Ini merupakan pelayanan. Ya, ini pelayanan umum. Jadi semua tamu nanti ke sini. Ini nanti pertama akan ngisi daftar buku tamu. Pelayanan umum berarti berkas masuk dan keluarnya ya, Pak? Iya, ke sini masuknya ke sini, nanti keluar ke sini, nerimanya di sini. Dan untuk berikutnya ini ruang Sekdes. Sekretaris desa. Iya, sekretaris desa ngumpulnya nanti dengan kaur di sini. Kaur kasih ngumpulnya di sini semuanya, operator di sini juga. Ini adalah otaknya. Ya. Otaknya ada di sini semuanya. Jadi semuanya berkas ada di sini, masuk di sini. Ya. Terus berikutnya ini. Kalau ini ruang nanti sekat mungkin di dalam karena kita sekat. Ini ruang TPKK. TPKK kemudian dengan Karang Taruna di sini. Ya. Jadi ruangnya ada di sini. Nanti berkas PKK akan taruh di sini. Kemudian Karang Taruna. Karang Taruna juga akan ada di sini nanti. Wah, mantap teman-teman. Iya. Ini luas bangunan. Luas ruangan 4x3. Ini istri kepala desa. Ketua TPKK. Namanya Haja Ida Aisyah. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ini merupakan istri dari kepala desa dan menjabat sebagai Ketua TPKK Desa Tambuko. Alumni Anokoya. Oh, ternyata ya. Ini alumni Anokoya, Pondok Pesantren Anokoya. Teman-teman. Anak santri alumni Pondok Pesantren. Kalau di balai itu dipanggil ibu. Gulu. Kalau di balai dipanggil ibu, kalau di rumahnya dipanggil Neng. Dan ini Pak, ruangan?
Ini ruang pertemuan. Oh, ruang pertemuan. Ini ruang pertemuan, nanti kalau kita ada pertemuan. Ruang pertemuan antara kepala desa dengan perangkat. Semuanya. Semuanya, Oh. siapapun bisa menggunakan. Oh iya iya iya. Kemarin kan ada Reksosek. Iya. Reksosek, kalau sekarang kan ada sensus pertanian. Iya. Sebelumnya ada Reksosek, registrasi ekonomi sosial. Nah, Itu seringkali pertemuan ada di sini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ini merupakan ruang pertemuan ya. Dan cukup lega, luas. Muat 100 kursi ini. Dan kata Pak Operator. operator ini muat sekitar 100 kursi. 100. Wah. Kalau lesehan ini sampai bisa 150 ini. Iya. Cukup lega teman-teman. Oke, berikutnya itu, Pak. Berikutnya, ini kepala desa. Oh ya. Ini Nah, teman-teman, dan ini kepala desanya masih muda teman-teman dan ganteng teman-teman. Cakep ya. Ini Namanya Haji Ilfiluhin. Cukup sulit teman-teman. Ini dipanggil dengan Haji Ivan. Haji Ivan dan merupakan kepala desa Tambuko teman-teman. Ini masih muda. Kelahiran tahun berapa, Pak? 1984 kayaknya. 84. 84. Sekitar 39. Iya, 38. iya. Oh iya. Berarti seumuran saya ini teman-teman. Iya, betul sekali. Masih muda, masih muda. Makanya kemudian punya visioner ke depan luar biasa ini. Iya. Ini di sini dipanggil Bapak. Bapak. Ya, kalau di rumahnya dipanggil Kiai. Berarti juga alumni pondok. Pondok pesantren ini satu ya. Subhanallah. Alumni Sudogiri. Pondok Sidugiri. Ya, kemudian Satunya? Gus Kausar itu mana itu? Santrinya Gus Kausar beliau. Oh, beliau. Iya, santrinya Gus Kausar. Subhanallah. Peloso. Tabarakallah. Iya, Ternyata Peloso ini. Alumni Peloso. kepala desa dengan istrinya alumni pondok pesantren teman-teman. Terus ini ruangan apa? Ini dapur. Oh, dapur. Dapur, sini Oh, dapur. ini. Kemudian ini dapur. Iya. Dapur ini mini dapur. lah. Paling enggak untuk masak-masak kopi. Iya, masak kopi. Masak ya. kopi. Heeh. Sini kemudian masuk ke dalam ini kamar mandi. Kamar mandinya dekat dapur teman-teman. Iya. Dan di sebelahnya langsung musola teman-teman. Musola. Jadi Enak walaupun enak kita ya. kerja lembur, enggak usah nggak usah keluar, nggak usah musola. cari musola di luar. Dan berikutnya Ini adalah kantor BPD. kantor BPD. Kok TPS ini, Pak? Sini Sementara. kemudian dipinjam Sementara. ya oleh PPS. Kenapa? Karena PPS harus nyetor. Oh iya. Biar koordinasinya cepat dengan desa, maka kemudian sama Pak Kalibun dipersilakan untuk ngantor di balai desa, pinjam berdua dengan Ruangan. BPD. Oh iya. Iya. Dan ini ruangan apa, Pak? Ini ruangan kepala desa. Oh, ruang kepala desa. Ini ruang kepala desa, tapi tidak bisa dibuka. Kuncinya ada di kepala desa. Oh iya. Jadi ini teman-teman ruangan kepala desanya. Tapi karena kepala desanya tidak ada. Ada pertemuan masih ke. Iya. Beliau kan Jadi ketua nggak Akadi. Oh iya. Nggak Beliau bisa. Haji Ivan itu kepala desa kita Tambuka itu ketua Akadi di Kecamatan Gulu-Gulu. Kayak kabarnya ada pertemuan hari ini. Beliau. Ini untuk apa ya? Soalnya ini ada peralon ya. Ini air, tapi karena ini masih digunakan warga, ini asli dari pegunungan ini. Berarti ada sumber mata airnya. Ada sumber mata Wah, air sana. ini hebatnya lagi. Ini Pak. ada di bawah gunung, pas Nah, di bawah gunung. Jadi air di sini langsung dari Pegunungan. pegunungan. Jadi ada sumber mata airnya teman-teman, tidak dari sungai atau dari sumur ya. Jadi airnya nanti terus mengalir ya, Pak? Mengalir, biasanya ini tanpa mengalir. menggunakan Tanpa setrum ini mengalir terus ya, menerus. tanpa menggunakan mesin ya. Ya, tanpa Seperti sanyo, sanyo tanpa dan- sebel, enggak usah. Ini mengalir dengan sendiri. Termasuk di dalam kamar Iya, mandinya kamar mandi juga menggunakan air, air ini. yang Iya, dari sumber pegunungan. mata air. Iya. Oh, tidak menggunakan Ini Gunung Pengelen. nama gunung apa? Gunung Pengelen. Wah, di belakang ini ternyata Gunung Gunung Pangilin. Pangilin, Menurut sejarah ini adalah gunung tertinggi Semadura. 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 Gunung di belakang kantor ini ternyata merupakan gunung tertinggi di Madura, teman-teman. Namanya gunungnya Gunung Pangilin. Dan view-nya ini, teman-teman, view-nya sangat bagus. Dan kantor ini background-nya perbukitan atau gunung dan dikelilingi persawahan. Ini masih belum Panen. panen ya. Jadi view-nya bagus. Terus langsung berhadapan dengan gunung mana?
Ini Pordapor ini sudah masuk. Ini kan berbatasannya gini. Paling selatan ini berbatasan dengan Desa Pordapor. Desa Pordapor. Ya, masih Kecamatan Guluk-Guluk juga. Kemudian barat itu berbatasan dengan Payudanangger. Kalau utara itu, berbatasan dengan Desa Perancak, Kecamatan Pasongsongan. Ya, timur itu sebelah timur berbatasan dengan Desa Beragung. Oh, iya. Tembuko ini ada 3 dusun. Pertama ada Juruk Durga. Iya. Kemudian di tengah itu ada Dusun Bangrat. Kemudian ada Dusun Pengilen. Pengilen ini agak luas karena ada gunungnya juga. Oh iya, jadi teman-teman di depan ini merupakan jalan penghubung 2 desa ya. Desa Nangger ini dan tembus Pakong ini kalau jalannya. Iya, iya maksudnya jalan di depan ini merupakan jalan penghubung 2 desa. Yang sebelah barat ini Desa Payudanangger dan Beragung. Ya, Tambuko, Beragung di sebelah timurnya. Dan ini merupakan pelataran kantor desa teman-teman, cukup luas, lega ya. Dan ini area parkirnya ada di sisi timur yang berbatasan langsung dengan sekolah dasar Tambuko. Ini depan Mas, di depan pagar ya. Barangkali bisa review ke sana. Di depan pagar ini nanti tempat anak-anak nongkrong. Anak-anak nongkrong. Iya. Sore. Dari nanti, sore sampai malam. Nanti menjelang maghrib bubar semuanya. Iya. Kemudian sesudah Isya ini lanjut. Lanjut sehingga tembus jam 3. Berarti free wifi. Iya, free wifi. Oh. Wah, teman-teman, ternyata di depan pagar ini merupakan tempat nongkrong anak muda di sini ya. Jadi di sini dijadikan tempat nongkrong dari sore sampai sebelum maghrib biasanya pulang ya. Dulu, nanti balik lagi setelah Isya. Sampai jam berapa? Jam 3 terkadang sampai subuh. Karena di sini disediakan wifi gratis ya. Jadi di sini tempat favorit anak muda karena view-nya enak. Karena view-nya di selatan ini bagus teman-teman. Jadi strategis memang kantor desa Tambuko ini strategis ya. Pinggir jalan dengan view pemandangan yang sangat menakjubkan, backgroundnya pegunungan dan dikelilingi oleh persawahan yang sangat indah, dan di sebelah selatan juga ada gunung teman-teman, dan di selatan itu merupakan gunung Pordapor ya namanya. Mantap teman-teman. Itulah teman-teman penjelasan dari operator terkait kantor desa yang sempat menjadi trending topik. Mudah-mudahan dengan adanya kantor baru memberikan semangat baru bagi kepala desa beserta stafnya untuk selalu memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam segala hal. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara klik like, subscribe, komen, dan juga share ke media sosial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.